Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin hadirin jamaah pengajian Masjid Muda yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah bahwa pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah wassyukur ala nikmatillah kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka menimba ilmu sebulan sekali di Masjid Muda ini. Mudah-mudahan hadirin sekalian yang bisa hadir dan yang belum hadir, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran manusia mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini insyaallah dengan mengerjakan, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dan berselawat kepadanya, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya yang mulia nanti. Hadirin hadirat yang bersalah, sebelum kajian kita mulai pada hari ini bertepatan tanggal 4 September 2022, kajian yang akan disampaikan kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-45, berziarah kepada para ahli kebaikan, duduk-duduk dengan mereka, mengawali, menemani mereka, mencintai mereka, meminta mereka supaya berziarah ke tempat kita. Sebaliknya kita ziarah kepada mereka, mereka juga ziarah kepada kita, saling mengunjungi, saling menengok, saling menjenguk, saling bertali persaudaraan. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Asrul Sujud SPU MA, yang mudah-mudahan yang senantiasa hadir buat kita, mudah-mudahan kita akan mendapatkan sesuatu dari apa yang disampaikannya. Terima kasih. Kemudian untuk mengawali taklim pada kesempatan siang hari ini, kita mohon keberkahan bersama. Mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Kita awali dengan tasmih yang akan dibacakan oleh Ananda Marta dan Ananda Safa. Ananda Marta akan membacakan surat Al-Jin, kemudian berikutnya Ananda Safa akan membacakan surat Al-Abasa. Kepada Ananda Marta dan Ananda Safa, mohon maju ke depan, duduk di depan. Ya. Anda Safa terlebih dahulu ya membacakan surat Al-Baqarah. Jemaah sekalian boleh menyimaknya, boleh pakai mushaf ataupun memanfaatkan alat komunikasinya yang kita selalu pegang ya. Mudah-mudahan itu akan lebih manfaat lagi buat kita, dan artinya tidak semuanya itu buat yang yang tidak bermanfaat. Jadi sekali-sekali dimanfaatkan buat kemanfaatan yang lebih berguna. Itu bisa ada Quran digitalnya, smart, itu bisa. Dilanjut Ananda Safa untuk mengawali tilawah pagi hari ini, mudah-mudahan memberi berkahan, kebaikan buat yang membacanya dan umumnya bagi kita semuanya. Pada Ananda Safa, waktu dipersilakan surat Al-Baqarah. Assalamualaikum
wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi
Alhamdulillah wa syukurillah pada Anda Marta dan Anda Safa, terima kasih atas kesediaannya untuk bertilawah mengawali kegiatan kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi keberkahan kepada Anda dan kepada kita semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Hadirin yang berbahagia salat, di masjid ini ada lembaga pendidikan TPA, ada tahsin, ada tahfiz, dan barangkali hadirin hadirat semuanya yang punya anak cucu yang akan untuk belajar di Masjid Buddha bisa mendaftarkan baik TPA maupun tahsin maupun tahfiz. Insyaallah masih selalu membuka untuk pendaftaran siswa baru. Mungkin TPA sementara masih sudah penuh ya kelasnya, tapi insyaallah ya tidak waktu yang lama kelas-kelasnya sudah jadi, sudah lagi. Senantiasa berdoanya mudah-mudahan segera selesai pembangunan kelas TPA yang terdiri dari 5 kelas. Kalau tambah lagi nanti bisa juga di ruang sebelah sini bisa buat kelas juga, kelas TPA. Dan mudah-mudahan pengurus selalu berupaya bekerja keras untuk mengondisikan fasilitas-fasilitas Masjid Buddha ini, yang antaranya yaitu ruang TPA dan tahsin juga ada tahsin anak-anak, ada tahsin orang tua. Ya. Sampai saat ini sementara masih ada yang online, sudah ada yang offline, ya, tergantung kondisi dan keyakinannya masing-masing. Dan itu juga masih selalu terbuka kepada jamaah juga yang mau mendaftar tahsin, di bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendaftarkan di Masjid Buddha. Terima kasih kepada Ustaz Hasan Nasion Asri LMA yang sudah hadir. Dengan kita buat kita semuanya, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan kepada kita dari bab 45 sampai mengunjungi ahli kebaikan. Terima kasih. Ya, kepada Mukarram, Tuhan silakan sampai selesai. Terima kasih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi. ثم إلى جميع أرواح مشايخنا وآبائنا ثم إلى جميع علماء المصنفين خصوصا لحضرة مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Bapak-bapak? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat kesehatan. Ya, kesehatan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi, kata Nabi. Banyak banget orang yang lalai dengan 2 nikmat, ibu-ibu. Nikmat apa aja itu? As-sihhah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Yang pertama nikmat apa? Sehat. Yang kedua nikmat kesempatan. As-sihhatu wal faragh. Alhamdulillah berkat doa ibu-ibu, bapak-bapak, ayah saya sudah menjalankan operasinya lancar. Sekarang tahap pemulihan, recovery, lebih banyak istirahat dan lain-lain. Itulah yang saya bilang tadi, nikmat sehat itu luar biasa, Bu. Orang yang sholat masih sehat
dengan yang sudah tidak lagi sempurna sehatnya itu beda nikmatnya. Dulu kita masih sehat, berdiri qiyamnya sempurna. Tapi kalau sudah sakit, sudah di kursi atau sudah duduk, sudah berbaring, kalau udah begitu kangen bisa pengen berdiri lagi sholat. Saya punya ibu sholatnya udah pakai kursi itu, ya, ada kursi yang biasa dipakai buat sholat tuh ibu-ibu tuh, ya, sholatnya udah di situ. Udah kangen pengen sholat kayak dulu lagi, ya. Tapi apa boleh buat, ya, nggak bisa, karena dia punya lutut, penyakit ibu-ibu biasa tuh, punya lututnya apa tuh bu? Pengapuran, ya, biasa penyakitnya ibu-ibu. Nah itu pentingnya kita jaga kesehatan. Jadi kalau ayah saya kemarin ternyata ada tumor di ginjalnya bu. Nah ini dari makanan, ya, dari makanan, terus tidak rutin medical check up, tiba-tiba sudah tumor ginjal. Tumornya sebesar kepala bayi. Dan selama ini nggak berasa, kemungkinan 15 tahun, 20 tahun itu sudah ada penyakit itu. Ya, tumor ginjal. Dilakukan operasi, diangkat ginjalnya ibu-ibu. Jadi sekarang hidup dengan satu ginjal. Bapak-bapak ginjalnya berapa? 2. Ibu-ibu? Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Ada orang yang hidup dengan satu ginjal. Ada lagi kemarin di ruangan operasi, kaget saya. Dia nganterin ayahnya diteropong pakai alat. Kata dokter, wah ini ginjalnya yang satu udah lama nggak aktif nih, nyusut. Jadi ginjalnya mengecil. Ya, bukan tumor, bukan apa, tapi mengecil, nggak aktif. Jadi tinggal satu. Ada lagi yang batu ginjal, ya. Itu ibu-ibu kalau pengen lihat, saya share di Instagram saya tuh, di story saya simpen. Ada yang batunya segini, ada yang bulat, ya, cakep tuh kalau dibuat batu cincin, ya. Ada yang kecil-kecil kayak serpihan arang warna hitam, ada yang macam-macam. Dan rata-rata kata dokter faktornya makanan, santan, garam, gorengan. Enak nggak tuh bu? Enak ya bu ya. Tapi enaknya cuma sampai di sini bu, ya kan? Habis itu, iya. Jadi kita disuruh sama Allah buat jaga badan, buat jaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu ibadah. Dengan sehat kita bisa ibadah. Taib. Alhamdulillahnya setelah tes biopsi, tumornya nggak ganas. Jadi kalau ganas harus tindakan klinis lanjutan kan, bisa kemoterapi, bisa macam-macam. Alhamdulillahnya nggak ganas, ya. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua jamaah Masjid Nurul Huda ini kita dikasihkan sehat walafiat oleh Allah. Amin ya robbal. Tipsnya, jaga pola makan, jaga pola pikiran. Pola makan, jangan yang junk food tapi real food. Jangan yang junk food, yang olahan, kalengan, minuman berwarna. Minum air putih lebih bagus. Yang ginjal-ginjal ini rata-rata yang minumnya nggak bener. Termasuk ayah saya nih, kurang minum air putih. Minumannya yang berwarna tuh, yang kalengan-kalengan, nggak bagus ya pak ya. Berkarbonasi dan lain-lain. Lebih bagus tuh bawa air putih tuh, ya. Bawa tumbler tuh. Itu masya Allah air putih luar biasa tuh, menyehatkan. Yang kedua pikiran. Banyak pikiran juga ternyata bisa buat kita sakit. Psikosomatika. Pikiran membuat sakit fisik dan lain-lain. Makanya kita hidup suami istri saling support, ya, saling support. Tujuannya gimana biar sehat. Karena kalau banyak konflik dan lain-lain bisa jadi sakit. Dah,
Kita lanjut. Ini bukan babul ginjal, bukan ya. Hari ini kita akan bahas, menarik sekali hadis-hadisnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, penting untuk disimak. Mari kita simak dawuh Nabi SAW. Kita akan bahas 3 hal penting hari ini. Yang pertama tentang ziyaratu ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim. Tentang ibu-ibu, kita ini penting banget ternyata punya teman, punya circle, punya komunitas, punya sahabat. Kalau kata anak sekarang punya bestie katanya. Itu orang-orang baik. Orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Orang-orang yang jadi support system. Orang-orang yang klik dengan kita. Orang-orang yang membuat kita lebih baik. Itu penting. Ini teman-teman yang sesungguhnya ini Pak, Bu, ya. Teman-teman yang ada di majelis ilmu, ya. Ini teman-teman yang akan mendoakan kita, yang nanti kalau kita wafat, mereka yang akan jadi saksi kita. Ini orang dulu ya Allah, sama-sama di akhirat nanti. Ini orang dulu ya Allah, kita sama nih satu majelis Riyadus Sholihin nih. Ini ada mulu nih ya Allah, saya kenal orangnya ya Allah. Tolong jangan hukum dia, kasih pahala ya Allah. Meskipun kalau datang tidur mulu ya Allah. Itu Masya Allah tuh, Bu. Bayangkan kalau kita punya teman yang nggak baik, dia akan jadi saksi juga nanti. Ya, antum syuhadaullah fil ard. Kita ini semuanya saksi Allah yang ada di bumi. Makanya ketika orang wafat diminta persaksiannya. Setelah sholat, salam kanan, salam ke kiri, mau digotong tuh mayit, imam nanya sama hadirin, ini yang meninggal Azhari Nasution, hal kana fi hayatihi khair, kira-kira sepanjang hidupnya baik atau enggak? Tuh kita jadi saksi semua, khair tuh. Ini yang wafat namanya Pak Khair, kira-kira khair apa enggak? Itu ditanya tuh. Ya, ditanya tuh, semua kita jadi saksi. Ya, Masya Allah. Dah. Yang kedua, kita akan bicara tentang wa talab ziyaratihim wa du'a minhum. Penting juga kita mengunjungi orang-orang soleh. Itu bukan sekedar berkunjung, tapi minta doa mereka. Tawassul, minta barokah dari doa mereka. Itu penting banget. Jadi ajaran orang-orang tua kita dulu tuh, kalau bawa anaknya ke orang-orang soleh, Ustadz, Kiai, Tuan Guru, doain anak saya ya, lagi mondok nih, tolong dibaca-bacain, dikasih semangat. Itu bener, hadisnya ada. Ini kita akan bahas hari ini, ya. Tapi kalau sekarang beda. Orang datang ke Kiai, bentar pinjam waktunya, selfie dong. Terakhir, yang ketiga kita akan bahas waziyaratil mawadi'il fadilah. Penting banget kita ziarah ke tempat-tempat yang baik. Petilasan-petilasan para ulama, para wali-wali Allah, ziarah maqbarah, itu penting banget. Nah, ini kita akan bahas nanti. Ada 2 ayat yang kita bahas, dua-duanya dalam suratil Kahfi. Yang pertama ayat 60 sampai 66, yang kedua ayat 28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak lihat ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba ila qawlihi ta'ala qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ini ayat yang pertama. Ibu-ibu bisa cek dari ayat 60 sampai 66 suratil Kahfi. Ini bagus banget. Tolong dicatat surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 66. Ini cerita tentang Nabi Musa belajar. Udah jadi nabi, masih belajar. Jadi ternyata nuntut ilmu tuh nggak ada habisnya. Ini ceritanya panjang. Ya, Nabi Musa nanya ke Allah, ya Allah, kira-kira ada nggak sih orang yang lebih pintar dari saya? Musa menganggap dialah orang yang paling pintar di zamannya.
Allah menjawab, ada orang yang lebih pintar dari kamu. Di atas langit ada langit. Ada orang yang lebih pintar dari kamu. Kamu cari orang itu hambaku. Di mana tempatnya? Kamu bisa menemuinya di satu lokasi Majma'al Bahrain, bertemunya antara dua air laut. Cari tempat itu, cari orang itu, dan belajar sama dia. Dia lebih pintar dari kamu. Lalu kemudian Musa penasaran, siapa sih orang yang lebih pintar dari saya ini? Akhirnya dia bawa muridnya, yuk temenin saya yuk untuk berguru, nyari orang yang katanya ada yang lebih pintar dari saya. Akhirnya mereka berangkat. Siapa nama murid Nabi Musa ini? Yusha, masih saudaraan sama Nabi Yusuf. Yusha ini muridnya, santrinya Nabi Musa. Mereka berangkat membawa perbekalan seadanya. Salah satu bekal yang mereka bawa itu adalah ikan yang sudah dipanggang, dibakar, ya, diletakkan di satu tempat yang dilapisi atau dibuat dari daun kurma yang kering. Jadi mereka berangkat, nih ceritanya, Bu. Ya, Nabi Musa dikasih ilham, kalau ikan itu lompat, disitulah tanda-tanda orang itu berada yang kamu cari. Lihat tuh, dahsyat nih, ikannya sudah mati, sudah dibakar, sudah dipanggang, tapi ikan itu jadi penanda kalau dia lompat berarti yang dicari sudah dekat gitu kira-kira. Berangkat ternyata mereka kelewatan, kejauhan, sementara ikannya udah lompat. Santrinya Nabi Musa lupa kalau ikan yang lompat itu, dia lupa ceritain ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kenapa kamu baru ceritain? Yuk kita balik lagi ke tempat yang semula. Orang yang kita cari nggak jauh dari ikan, di mana ikan itu melompat. Mereka balik lagi, lalu kemudian ikan itu melompat. Apa pelajarannya? Kita ini rendah, kita ini butuh orang lain. Sampai-sampai sebenarnya Nabi Musa itu nggak tahu, dia nabi loh. Dia tidak tahu keberadaan di mana orang yang dicari. Lebih tahu ikan daripada Nabi Musa. Ya kan? Lebih tahu ikan daripada Nabi Musa. Jangan sepele sama makhluk Allah. Hatta itu ikan, hatta itu binatang. Jangan sepele dengan makhluk Allah. Lalu kemudian bertemulah dengan orang yang dicari. Ternyata siapa orang yang dicari itu namanya? Nabi Khidir. Khidir ini, Bu, secara bahasa artinya hijau. Hijau itu lambang kebijaksanaan, lambang kealiman, lambang keberkahan, namanya hijau. Makanya salah satu warna favorit Nabi adalah selain warna putih, warna hijau. Hijau itu lambang keberkahan. Karena Nabi Khidir ini seorang nabi, ya, yang kedudukannya tinggi banget di sisi Allah. Dia qurbah, dekat sama Allah, penuh keberkahan, alim. Cuman beda, Nabi Musa ini spesialisasi ilmunya ilmu risalah, tapi Nabi Khidir ini spesialisasinya namanya ilmu wilayah. Yang satu ilmu risalah, Nabi Khidir ilmu wilayah, beda nih. Yang satu ilmu halal haram, ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh, ini Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir beda, sesuatu yang kelihatannya haram itu bisa halal ternyata karena dia tahu alasannya. Makanya kalau dengar cerita Nabi Khidir membunuh anak kecil, ya kan? Kira-kira halal atau haram? Menurut ilmunya Nabi Musa haram nih, masa anak-anak dibunuh, ya kan? Ada sampan ditenggelamin, ya kan? Haram atau halal? Haram. Tapi ternyata menurut ilmu wilayahnya Nabi Khidir ini beda nih. Dia tahu alasannya, kita yang nggak tahu alasannya. Jadi singkat cerita, Nabi Musa pengen berguru sama Nabi Khidir. Nabi Khidir udah inget-ingetin, ya Musa, kamu nggak bakal bisa sabar jadi murid saya. Kamu boleh jadi santri saya, syaratnya satu, sabran, sabar. Kalau kamu ngebantah,
nggak nurut, ngeyel, nggak sabar, kamu batal jadi murid saya. Tuh syaratnya. Ternyata betul. Ketika Nabi Khidir kemudian melakukan sesuatu yang di luar akal, Nabi Musa nanya terus, ngeyel terus. Apa alasannya? Bahkan bukan cuma nanya, Nabi Khidir dituduh kamu berbuat mungkar. Padahal Nabi Musa belum tahu takwilannya, belum tahu alasan kenapa itu dilakukan. Udah, ini cerita panjang banget, tapi sebenarnya Imam Nawawi menyadur ayat ini ingin memberikan pelajaran dalam konteks tema yang kita bahas pagi ini. Apa? Lihat, Nabi Musa berkata kepada muridnya, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain au amdiya huquba. Saya nggak bakal berhenti jalan nyari guru itu, orang yang lebih pintar dari saya, hamba Allah yang saleh. Au amdiya huquba, meskipun saya berjalan bertahun-tahun lamanya, meskipun lokasi orang itu jauh dari saya akan datangin buat nuntut ilmu. Tuh, makanya ditaruh nih ayat ini jadi bahasan kita. Bahasan kita apa hari ini? Ziyaratu ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim. Kita ini dituntut untuk mengunjungi orang-orang soleh. Nabi Musa disuruh ziarah ke Nabi Khidir. Lokasinya jauh, belum ada Google Maps, yang ada ikan Maps. Ya kan, pakai ikan tadi kan? Sampai kata Nabi Musa, au amdiya huquba, meskipun saya harus berjalan huquba bertahun-tahun, saya akan lakukan, yang penting saya ngaji. Loh, ini masjid adanya di komplek, pengajian di komplek, yang datang ustadz bukan murid yang datang. Itu pun kadang-kadang kita nggak mau ngaji. Masya Allah. Jadi ibu-ibu datang ke Masjid Jami Nurul Huda pagi ini, ibu-ibu sedang mengamalkan amalan Nabi Musa. Datang dari rumah meskipun capek. Sebagian ada yang sepuh, Masya Allah. Sebagian yang anak muda, mungkin dia bisa nongki-nongki, nongkrong-nongkrong. Tapi dia pilih buat apa? Buat ngaji. Tuh, berarti kita sedang ngamalin apa? Amalan Nabi Musa. Luar biasa tuh. Ibu-ibu pahalanya luar biasa tuh. Amin ya Rabbal alamin. Orang yang nuntut ilmu, dari awal berjalan sampai dia datang ke tempat itu, ikan-ikan yang ada di laut mendoakan, memohon istighfar untuk orang yang menuntut ilmu itu. Mudah-mudahan termasuk kita. Jadi itu ya Bu, spiritnya ya. Sampai kemudian satu ayat, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Dia bilang, boleh nggak saya jadi santri kamu wahai Khidir? Tuh, Masya Allah, sekelas Nabi masih mau belajar. Loh, kita ini bukan Nabi, bukan wali, lalu kemudian udah nggak mau belajar, keliru. Belajarlah. Tapi nggak faham Ustadz, faham nomor 99. Yang penting ngaji. Yang penting duduk. Tuh, biar kita nggak faham, karena faham dan tidak faham itu urusan Allah yang kasih pemahaman. Nabi Musa aja belajar sama Nabi Khidir, dikasih 3 contoh, nggak faham-faham tuh. Takwilannya salah terus tuh, suuzon terus sama Nabi Khidir, sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskan maksud takwilan dari apa yang dia buat. Jadi faham nomor 99, yang penting datang ngaji, pahalanya gede. Kalau bisa kita ini Bapak Ibu wafat dalam keadaan 2. Catat baik-baik. Kalau bisa kita nih wafat dalam keadaan 2 hal. Mudah-mudahan jadi doa. Yang kedua, wafat dalam keadaan ngajar. Kalau tidak bisa, wafat dalam keadaan belajar. Tuh. Iya enggak? Pak. Sehat, Pak? Ibu-ibu masih hidup ini? Wafat dalam keadaan ngajar. Ibu-ibu yang profesinya jadi guru, ya, tidak hanya guru, Anda
punya skill khusus apa yang ngajarin orang dan itu sesuatu yang manfaat, ya, apa aja, nggak mesti guru, ya, kan bisa ngajarin yang lain-lain tuh, ngajarin dekor, ngajarin make up, ngajarin masak, apa aja, semua itu ilmu. Ngajar ketika wafat, ketika ngajarin orang, masya Allah. Yang kedua, kalau kita nggak bisa ngajarin orang, minimal kita wafat dalam keadaan belajar. Dalam keadaan belajar tuh maksudnya bukan cuman kita wafat ketika nuntut ilmu, bukan. Oh, saya berarti wafatnya kalau bisa lagi dengerin Riyadhus Shalihin di Masjid Jami' Nurul Huda deh. Bukan itu. Wafat dalam keadaan belajar tuh maksudnya, ya, kita dihitung wafat dalam keadaan mengamalkan ilmu. Meskipun posisi kita udah di rumah, udah pulang ngaji, tapi sehari-hari kita ngamalin ilmu yang kita pelajari di masjid. Kita wafat dalam keadaan itu, kita dianggap wafat dalam keadaan belajar. Amin ya rabbal. Ayat yang kedua, surah Al-Kahfi ayat 28. Wa qala ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ini menarik nih. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Imamud Du'at yang ada di Mesir itu, Al-Maghfur lah. Ayat ini dalam tafsirnya Min Khawatiril Quran, ayat ini bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad punya sahabat-sahabat spesial namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini tinggal di pojok-pojok serambi Madinah. Mereka kerjaannya nuntut ilmu, nemenin Nabi berdakwah, ibadah, zikir, udah itu aja deh pokoknya akhirat. Namanya Ahlus Suffah. Satu ketika Nabi terlalu sibuk berdakwah kepada pembesar Quraisy, tokoh-tokoh yang ada di Madinah. Gara-gara sibuk mengenalkan Islam dengan mereka, sampai-sampai Nabi hampir melupakan para Ahlus Suffah ini. Turun ayat, apa kata ayat ini? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Hai Muhammad SAW, bersabarlah kamu, ya, dalam berislam, menyebarkan risalah Islam ini bersama orang-orang yang dia itu senantiasa beribadah kepada Allah bil ghadati wal 'ashyi, pagi dan petang. Enggak apa-apa kalau kamu berdakwah di hadapan pembesar-pembesar itu kamu dakwahnya enggak diterima, enggak apa-apa. Meskipun pengikut kamu ini cuma Ahlus Suffah yang ekonominya kismin-kismin, fakir-fakir, orang-orang yang enggak punya, tapi mereka tulus, mereka betul-betul taat sama Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina, kamu bersabar dengan mereka, teguhkan persahabatanmu bersama mereka. Tuh, ayat ini ngasih pelajaran. Standar milih teman itu bukan kayanya. Standar milih circle pertemanan itu bukan hartanya, Pak. Itu bukan kedudukannya, ya. Tapi apanya? Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Teman kita ini orang soleh atau enggak? Sholat apa enggak? Baca Quran apa enggak? Hah? Ketika dia ibadah yuriduna wajhah atau enggak? Dia ikhlas atau enggak? Ketika dia orang soleh, jadiin teman. Itu standarnya tuh. Ini ada orang-orang yang begini nih, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, otaknya akhirat aja. Enggak semua dijadiin Allah, hatinya cenderung begitu. Namanya majazib. Orang yang memutuskan dirinya dengan dunia. Ini tidak untuk umum ya. Ya, ini enggak untuk umum. Ini memang ada orang-orang khusus yang memang hari-harinya diwakafkan untuk akhirat. Nah, ini luar biasa nih. Nah, kalau bisa cari orang yang seperti itu, ya, kita bersuhbah, kita bermujalasah, kita ziarah, mengunjungi orang-orang itu. Ada, pasti ada, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jumlahnya nggak banyak, mungkin dalam satu negara bisa 1, bisa 2 orang. Orang-orang yang kita sebut wali, ya. Wali itu mesti ada. Kenapa dia harus ada? Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dia sebagai penyeimbang kehidupan dunia ini. Kalau nggak ada dia, hancur sudah dunia ini.
Kenapa? Karena ada orang yang di sisi lain dunia aja otaknya, nggak ada akhiratnya. Maka harus ada orang yang akhirat aja sebagai penyeimbang. Ada yang dunia aja, ada, ya, Masya Allah. Dah, sekarang hadis yang pertama. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Bu. Ya, Bapak-bapak, Bu. Abu Bakar pernah ngomong sama Umar. Umar, sekali-sekali kita ziarah yuk. Kemana? Kata Umar, kita intalik bina ila ummi Aymana radhiyallahu anha. Kita ziarah ke Ummu Aiman yuk. Ummu Aiman ini siapa, Bu? Ada yang tahu? Siapa Ummu Aiman? Abu Bakar nyuruh Umar, sesekali kita ziarah yuk. Pergi yuk. Ya, wisata ruhani yuk. Kemana? Ke rumahnya Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Ummu Aiman ini seorang perempuan yang digelari oleh Nabi, hiya ummi ba'da ummi. Dia ini ibuku setelah ibuku. Artinya ibu asuh Nabi. Ketika Sayyidah Aminah wafat, salah satu yang mengasuh Nabi, siapa namanya? Ummu Aiman. Kita kenal Halimah Sa'diyah. Tapi juga ada Ummu Aiman. Ya. Ada 2-3 tuh dicatat dalam sejarah. Ummu Aiman, ini ibu asuh Nabi. Nabi mengatakan hiya ummi ba'da ummi. Nih, luar biasa nih. Jadi Bu, Nabi itu sering mengunjungin ibu asuhnya. Saking cintanya Nabi dengan ibunya, ibu asuhnya, dia bilang, dialah ibuku setelah ibuku. Sepeninggal ibuku, aku gak punya ibu lagi kecuali orang ini, Ummu Aiman. Dia yang mengasuhku. Tuh, luar biasa. Nabi saking pengennya punya ibu, tapi karena udah gak ada ibu, yang ada ibu asuh. Ibu asuhnya luar biasa, disayangi Nabi SAW. Nah, lalu kemudian yazuruha falamma kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Ini tradisi Nabi. Nabi sering juga mengunjungi Ummu Aiman. Falamma antahaya ilaiha bakat. Lalu kemudian setelah mereka sampai ke rumah Ummu Aiman, ini setelah Nabi wafat ceritanya ya. Ummu Aiman nangis, mungkin terharu, nostalgia ketika Nabi masih hidup. Sebagai ibu asuh, meskipun itu bukan anak kandung, tapi karena dia pernah mengasuh, apalagi anak yang dia asuh itu bukan anak sembarangan, seorang Nabi dan Rasul utusan Allah, nangis nih Ummu Aiman. Lalu kemudian ditanya sama Abu Bakar dan Umar, faqala laha ma yubkiki, kenapa kamu nangis wahai Ummu Aiman? Ama ta'lamina anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah? Kamu bukannya sudah tahu apa yang sudah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad pasti sesuatu yang baik. Maksudnya begini, kenapa sih nangisin Nabi udah wafat? Nabi udah pasti baik kok di kuburan sana. Gitu kira-kira. Kan orang biasanya nangisin mayit itu satu, kenapa? Dia sedih kalau mayit itu disiksa di kubur. Kan begitu. Tapi Ummu Aiman nangis bukan karena itu. Dia juga tahu nggak mungkin Nabi Muhammad disiksa, Nabi dan Rasul, ya enggak? Tapi apa alasannya nangis? Inilah abki anni la a'lamu anna ma 'indallahi ta'ala khairun li Rasulillah, walakin abki anna al-wahya qad inqata'a minas sama'. Tuh, saya nangis bukan karena saya mengkhawatirkan nasib Nabi di alam barzah, bukan. Nabi mah pasti masuk surga, bukan cuman pasti masuk surga, malah bisa ngasih tiket surga sama kita. Namanya syafaat. Jadi ada orang yang keliru tuh ngomong begini. Kenapa sih umat Islam masih sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah keberkahan, ya kan? Apa saja hal-hal yang baik kepada Nabi Muhammad. Emang Nabi Muhammad itu belum diampuni, kok masih perlu disolawatin? Kok masih perlu keberkahan? Ada yang nanya begitu.
Jawabannya adalah sholawat dan tidak sholawat kita tidak menambah keberkahan Nabi. Tetapi ketika kita bersolawat kepada Nabi, justru yang bertambah keberkahannya bukan Nabi, tapi kita. Ibarat air yang sudah penuh, ketika itu saya isi lagi, airnya kemana jatuhnya? Tumpahnya ke bawah. Nabi Muhammad udah penuh, kita kasih lagi tuh. Ngeluber. Ngelubernya kemana? Ke diri kita. Makin banyak kita salawat, makin banyak keberkahan buat kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alasan saya nangis apa kata Ummu Aiman? Saya kangen, wahyu udah terputus berarti. Karena Nabi Muhammad udah wafat, nggak mungkin Al-Quran turun lagi. Mendengar alasan ini, fahayyajat huma alal buka, faja'ala yabkiyani ma'aha. Umar dan Abu Bakar pun menangis, mereka menangis bersama-sama. Apa kesimpulan dari hadis ini? Kesimpulan dari hadis ini, kenapa kita harus mengunjungi orang soleh? Ummu Aiman ini wanita solehah. Ya, dia menikah dengan Ubaid bin Zaid, punya anak namanya Aiman, makanya disebut Ummu Aiman. Lalu kemudian pisah atau wafat, sepertinya pisah. Dia menikah dengan Zaid bin Harisah, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Ummu Aiman ini wanita solehah. Meskipun dia wanita, dia senantiasa ikut di mana Nabi berjuang, jihad, berperang, pasti ada Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman ini orang soleh. Abu Bakar sama Umar ziarah ke rumahnya. Apa salah satu keutamaan ziarah ke rumah orang soleh? Satu, bisa melembutkan hati. Catat tuh. Sampai Abu Bakar dan Umar menangis mendengar jawaban Ummu Aiman. Berarti kan melembutkan hati, Bu. Kalau kita berkunjung ke rumah orang soleh, hati kita jadi lembut, ya, ingat Allah. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau kita ngunjungin orang yang tukang gosip, jadi tukang gosip juga kita. Dapat info terbaru, ya. Ngunjungin tukang bohong, jadi tukang bohong. Ya, berkawan dengan pembunuh, jadi pembunuh. Sampai sekarang rekonstruksi nggak ketemu-ketemu jalan ceritanya. Tuh, Insya Allah. Tuh, babnya tuh. Dah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kenapa kita harus mengunjungi orang soleh, berteman dengan orang soleh? Satu, berteman dengan orang soleh melembutkan hati. Yang kedua, kita akan banyak mendapatkan pelajaran. Sebelumnya Abu Bakar dan Umar nggak tahu alasan Ummu Aiman nangis, tapi dapat ilmu pagi itu, dapat ilmu hari itu. Saya nangis karena saya sedih, berarti tidak ada lagi Al-Quran yang turun. Tidak ada lagi ayat yang turun karena nabinya sudah wafat. Kan ilmu ini. Bayangkan kalau waktu itu Umar dan Abu Bakar tidak mengunjungi rumah Ummu Aiman, mungkin tidak dapat ini, tidak dapat pelajaran ini, nggak jadi nangis, nggak lembut hatinya waktu itu. Tapi ketika berkunjung, hatinya lembut, dia dapat pelajaran. Dua tuh. Dah, hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada orang, dia demen silaturahim. Satu ketika dia mengunjungi saudaranya, rumahnya jauh, beda kampung. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Lalu Allah mengutus malaikatnya untuk menginterogasi orang ini, menginterogasi niatnya berkunjung nih apa ini? Apakah ada maunya? Apakah karena orang ini baru gajian? Atau apa ini? Falamma ata alaihi qal, aina turid? Apa yang kamu pengen? Kenapa kamu mengunjungi saudaramu? Orang ini menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Kamu pengen kemana? Kata malaikat, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku pengen ngunjungin saudaraku. Hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi? Apakah gara-gara dia ngasih kamu sesuatu, upeti, ya, uang sogokan?
maka kamu mengunjungi rumahnya? Enggak, bukan. Saya mengunjungi orang itu ya karena la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Karena aku cinta kepada orang itu karena Allah. Orang itu orang soleh. Aku mengunjungi dia karena Allah. Allah yang perintahkanku mengunjungi orang soleh. Maka malaikat yang berubah jadi manusia ini mengatakan, fa ini Rasulullah, aku ini utusan Allah ilaika kepadamu. Aku ini malaikat sebenarnya. Bi anallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguh Allah mengumumkan bahwa dia mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara yang kamu pengen kunjungin. Tuh, apa pelajarannya lagi? Tadi kita udah catat dua keutamaan mengunjungi tetangga yang soleh. Sekarang yang ketiga, keuntungannya kalau kita mengunjungi orang soleh, niatnya karena Allah, Allah juga akan mencintai kita. Sebagaimana kita mencintai orang itu karena Allah. Hadis berikutnya. Apa salah satu niat karena Allah itu contohnya apa, Bu? Kira-kira, Bu, kita ngunjungin orang karena Allah itu konkretnya gimana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Bu, ngapain ke sono? Karena Allah gitu. Gimana? Gimana tuh? Maksudnya karena Allah tuh gimana tuh? Hah? Ini harus duduk dulu nih. Kalau enggak, kemana? Ke fulana, ngapain? Iya karena Allah. Orang bingung ntar. Coba konkretnya gimana? Hah? Karena niat. Nah, karena Allah tuh maksudnya begini. Kita ke rumah dia, bertemu sama dia, tidak lain dan tidak bukan karena Tuhan yang memerintahkan kita. Contohnya gimana? Lihat hadis berikutnya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu mudadiyan tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Ada orang yang mengunjungi saudaranya sedang sakit. Sekarang saya tanya, mengunjungin saudara sedang sakit diperintahkan nggak sama Nabi? Disenengin nggak sama Allah? Itu namanya karena Allah. Kita mengunjungi dia karena kita punya alasan, yang alasan itu dibenarkan sama Allah. Itu namanya karena Allah. Kita nggak ke rumah dia juga karena Allah. Kenapa? Karena kita punya alasan yang Allah juga nggak bolehin kita ke rumah dia. Misal, kalau kita ke rumah dia, kita jadi ngomongin orang. Bisa 2 jam, 3 jam. Kita jadi nggak ngelayanin suami, nggak membantu suami. Kita jadi ngelupain tugas kita sebagai ibu ke anak. 3 jam gara-gara ngomongin orang di rumah dia. Ngomongin orang dosa? Allah suka apa enggak? Kira-kira kita harus ke rumah dia enggak? Itu namanya karena Allah juga. Kita mencari, bukan mencari. Iyalah, jangan cari murka Allah. Enggak kuat kita. Betul itu. Betul. Nah, termasuk ini, orang yang menjenguk orang sakit. Ada tetangga kita yang sakit. Orang yang sakit itu butuh support. Ayah saya ketika sakit, makanya saya pulang. Karena orang yang sakit itu butuh support, apalagi operasi besar. Ya. Terus bukan cuma saya, sahabat-sahabatnya datang ke rumah sakit. Itu luar biasa. Sebelum saya pulang, tensinya tinggi. Ketika saya pulang, lumayan bagus. Bukan karena saya yang hebat, tapi semua orang sakit butuh perhatian, butuh support. Itu begitu. Makanya menjenguk orang sakit itu ibadah. Jangan kita mengunjungi ketika dia sehat doang. Ketika sakit, ngerepotin. Ntar kalau ke rumah dia kudu bawa pampers. Pampers 5 biji 40.000 yang dewasa. Mahal. Iya, betul nggak? Betul kagak nih? Tuh, jangan dah.
Ntar kalau ke rumah dia kudu beli buah-buahan, kudu beli biskuit, kudu beli pampers, modal habis. Tuh, pahalanya banyak ya. Apa pahalanya? Tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Disediain surga oleh Allah buat orang yang hobi ngejegukin orang sakit. Hobi kamu apa? Ngejenguk orang sakit. Itu disediain surga buat dia. Amin ya rabbal. Emang gak enak ngejengukin orang sakit mah kagak enak, Bu. Mohon maaf. Apalagi kalau dia udah nggak bisa bangkit, nya di situ, kencingnya di situ. Kita ujian buat yang hidup dan bala ujian juga buat yang sakit. Nggak enak ngunjungin orang sakit, bau modal habis. Kadang diajak cerita dia kagak nyambung. Nggak enak kan? Kalau ngunjungin orang sehat, enak. Makanya ada adab ketika kita ngunjungin orang sakit. Kita datang, jangan sesekali kita ngomong, ini Allah pengen bersihin dosa-dosa kamu nih. Jangan. Itu bener ya, tapi nggak pakai ini. Cari bahasa yang lain. Bisa, Allah pengen angkat derajat kamu, Allah pengen sayang sama kamu. Jangan dibilang Allah pengen hapusin dosamu, jangan. Kepikiran lagi dia. Terus orang yang sakit itu harus ditumbuhkan rojaknya, husnuzonnya sama Allah. Bukan khaufnya, bukan. Kamu sakit ya, makanya hati-hati. Kamu mana kagak pernah sholat lagi, kodok tuh sholat kamu tuh. Gimana siksanya nanti kalau kamu mati? Bisa mati dia. Tensinya tinggi, jantungan, pecah pendarahan, pembuluh darah. Jangan. Orang yang sakit, Masya Allah, Allah sayang banget sama kamu. Ya, sayang banget sama kamu. Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah seneng banget ngelihat hambanya itu dalam keadaan lemah bersimpuh berdoa. Allah tuh paling macam-macam. Itu bagus. Jangan dibilang apa? Dosa kamu banyak banget. Kamu gak ingat dulu kita nyolong itu bareng-bareng? Jangan. Yang diingetin rojaknya, husnuzonnya, bukan khaufnya. Nanti kalau orang ini udah sembuh, udah bugar, baru ditakut-takutin. Syukur kamu udah sembuh. Sekarang tuh lihat tuh, coba ingat-ingat dosa kamu. Gini, itu boleh. Memang harus begitu. Khaufnya takutnya sama Allah, tensinya dinaikin. Ya, tapi ketika sakit jangan, husnuzonnya ke Allah. Udah gak usah ingat dosa yang lalu. Ingat aja Allah. Jangan fokus sama penyakit. Penyakit mah urusan dokter. Urusan kita gimana pulang biar enak. Husnuzon sama Allah. Begitu ngomongnya. Jangan dibalik. Sekali datang ngomong, ini kalau saya ngelihat dari matanya 3 hari lagi umur ente katanya. Waduh, gawat. Hadis yang keempat, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisis salih. Nah, ini bagus nih. Wa jalisis su' kahamilil miski wa nafihil kir. Ini bagus banget pelajaran nih. Kalau bisa dalam hidup ini standar kita milih teman itu, orang itu bisa buat kita makin baik atau enggak. Nabi memberikan masal, memberi tashbih, perumpamaan. Orang yang berteman dengan orang yang baik itu seperti penjual parfum di condet. Orang yang berteman dengan orang yang nggak baik sama seperti tukang pandai besi. Ya, dia kerjanya di tempat nyala api, bau nggak kira-kira? Hah? Bau besi nggak? Bau api nggak? Bisa kebakar nggak? Ada kemungkinan. Tapi orang yang jual parfum wangi nggak? Wangi. Itu begitu kata Nabi. Ini menarik sekali hadisnya. Kalau kamu berteman dengan orang yang tukang jual minyak wangi, fahamilul miski, imma an yukhdhiyaka. Boleh jadi orang itu akan memberi kamu parfumnya, atau kalau tidak, wa imma an tabta'a minhu, kamu beli, wa imma an tajida minhu, atau kamu minimal kalau nggak sanggup beli dan dia nggak ngasih, kamu kecipratan sama wanginya.
Tapi kalau kamu berteman dengan orang yang tadi riham thayyibatan ya. Kalau kamu berteman dengan orang yang nafikhul kir, imma an yuhriqa thiyabaka. Baju kamu bisa kebakar. Wa imma an tajida minhu rihan muntinatan. Kamu kena baunya. Apa pelajarannya, Bu? Pelajarannya apa kira-kira? Itu yang Ferdi Sambo CS teman-temannya kena angkut juga nggak tuh? Hah? Iya, karena dia berteman sama nafikhul kir, tukang pandai besi. Sobek nggak bajunya? Bukan cuman bajunya, bintangnya yang sobek, ya kan? Betul nggak kira-kira? Jadi pertemanan itu ya memberi pengaruh sama kita. Kita ini tergantung siapa teman kita, Bu. Ya, kalau teman kita ke kiri, kita ke kiri. Kalau teman kita gelombang kanan 10 kali, kita gelombang kanan 10 kali. Kita buruk, teman kita buruk juga. Teman tuh luar biasa. Kalau teman kita baik, kita baik. Nah, tapi ini menarik ya. Ini kalau ibu lihat ini luar biasa. Ketika Nabi bilang fahamilul miski, orang yang jual parfum, dia bilang boleh jadi kamu dikasih parfum, atau kalau enggak kamu wa imma anta bata'a minhu, kamu beli parfum itu. Jadi sebenarnya berbuat baik itu fitrah. Sampai-sampai saking fitrahnya berbuat baik, kita mau membeli parfum itu. Tapi coba lihat ketika bilang nafihul kir, enggak ada kata-kata beli. Nabi cuma bilang baju kamu bisa sobek atau kamu kena baunya. Enggak ada tuh kamu beli besinya, kamu beli apinya, enggak tuh. Karena pada dasarnya manusia enggak mau beli kejahatan, tapi suka tertipu sama kejahatan. Tapi ketika kebaikan, parfum, dia beli parfum itu. Ini luar biasa. Hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu. Tungkihul mar'ah li arba'. Biasanya orang itu nikah karena 4 hal. Ini bukan cuman untuk laki-laki ke perempuan, tapi juga perempuan ke laki-laki. Apa itu? Limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Harta, tahta, rupa, agama. Ya kan? 4. Yang pertama harta. Yang kedua tahta. Yang ketiga jamaliha, rupa. Yang keempat lidiniha, agama. Ya. Dalam matan yang lain nasabiha, keturunannya, bibitnya. Tapi kata Nabi fazfar fi zatiddin taribat yadaka. Pilihlah orang yang pilihlah orang yang memiliki agama, bukan sekedar beragama. Taribat yadaka, kamu akan beruntung. Nabi tidak ngomong begini, pilihlah orang yang beragama, enggak. Tapi yang dibilang Nabi fazfar bidzatiddin, cari orang yang memiliki agama. Beda tuh. Kalau cuman beragama tapi tidak memiliki agama, banyak orang yang beragama. Agamanya apa? Islam. Islamnya Islam apa? Islam enggak, bukan KTP. Islam EKTP sekarang. Iya. Cuman Islam administratif. Ya. Belum Islam yang kontemplatif, belum yang menjiwai Islam itu, mengamalkan. Namanya at-tadayyun. Ya, mutadayyinatan, orang yang mengamalkan agama, bukan sekedar beragama. Ini ada ilmuwan muslim namanya Al-Hawarizmi, ini bagus nih. Siapa namanya, Bu? Al-Hawarizmi. Apa dia bilang? Tadi kan kriteria orang nikah, ibu-ibu kan punya mantu nih, bapak-bapak. Orang nikah itu karena apa biasanya? 1, ada harta. Yang kedua, tahta atau nasab. Yang ketiga, rupanya. Yang keempat, agamanya. Kata Al-Hawarizmi mengomentari hadis ini, semua 4 itu nilainya 0, kecuali agama nilainya 1.
Kalau agama yang nilainya 1 diletakkan di awal, orang menikah karena agama, berarti nilai pasangannya berapa? Belum masuk ya? Tadi tahta nilainya 0, cantik sama ganteng nilainya 0, bibit bebet bobot nilainya 0, nasab nilainya 0. Sudah? Agama nilainya 1. Kalau orang menikah karena agamanya, berarti agamanya nomor pertama, yang lain-lain 0, berarti nilai pasangan yang dia pilih berapa? Berapa nilainya? 1000. Betul gak? Nolnya ada 3 kan? Betul? Betul? Sekarang kita balik. Agamanya di akhir. Yang lain berapa tadi? Harta di awal, nasab di awal, cantik di awal, agama di akhir. Berapa nilai pasangannya? 0,0001, begitu? Itu value-nya berapa nilainya tuh? 0. Tuh, luar biasa Al-Khawarizmi itu, ahli matematika. Dia komentari hadis ini. Masya Allah. Ya Bu ya, lebih bagus lagi kalau dia punya semuanya. Tapi rasa-rasanya sedikitlah orang yang kaya, cantik, ganteng, nasabnya bagus, terhormat, alim lagi. Waduh. Itu kalau ketemu begitu ya, habis dinikahin, dilaminating, tempelin, biar nggak bisa kemana-mana. Ya, karena susah mencari yang seperti itu, Nabi kasih titik tekan. Kalau nggak ada dan harus pilih, pilihlah yang taat agamanya. Ya, taat agamanya. Ya, dia tidak bilang pilihlah tokoh agama, enggak. Pilihlah ustadz, enggak. Belum tentu juga ustadz. Ada orang yang tidak ustadz tapi pengamalannya bagus, kan begitu. Jadi ya tidak perlu ustadz juga menantunya ibu-ibu ini. Yang penting bizatiddin. Ada pertanyaan silahkan. Masih banyak hadisnya sepertinya ini. Ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau nggak ada saya lanjutkan nih. Saya loncatkan aja beberapa yang saya anggap penting dan relevan. Hadis yang ke-12, perhatikan. Nabi bersabda, "An-nasu ma'adinu kama'adiniz zahab wal fiddah." Manusia itu seperti barang tambang emas dan perak, nilainya mahal. Karena itu, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Ada nggak lihat orang sebelum dia hijrah, ya, dia jadi pedagang. Setelah hijrah dia nggak mau jadi pedagang lagi, sholat aja, ada begitu. Dulu ada sebelum hijrah dia kerja di bank, sudah hijrah nggak mau kerja di bank, ada yang begitu. Ini hadisnya bilang khiyarukum fil jahiliyah, fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Semua manusia itu mahal, kata Nabi. Karena itu kalau dia tokoh pada masa jahiliyah, harusnya dia juga tokoh ketika dia Islam. Kalau dia dulu jadi pemain musik sebelum hijrah, setelah hijrah jangan tinggalin musiknya. Tetap main musik, tapi genre musiknya dirubah. Yang tadinya rock, liriknya fitnah, membangkitkan syahwat, ketika hijrah boleh juga rock, tapi liriknya Islam. Bisa nggak kira-kira? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Dulu di jahiliyah skillnya ini, ketika Islam jangan tinggalin skillnya, cuman dirubah genrenya. Kan ada tukang pemain musik begitu hijrah nggak mau main musik, malah miara jenggot. Jangan, jenggot dipelihara, main musik tetap, tapi liriknya dirubah. Gimana lirik itu jadi dakwah? Ada nggak lirik-lirik yang jadi dakwah? Ibu-ibu kalau dengar lagu Roma Irama bagaimana? Kira-kira bawaan pengen nyolong apa kagak?
pengen nangis, ya nggak? Dengar lagu Opik, kira-kira bawaannya dengar lagu Opik bagaimana? Pengennya mau ngelawan suami apa kagak, Bu? Kagak, ya Pak ya. Jadi ada lirik-lirik yang bisa ya mengajak kita pada kebaikan. Jadi hukum musik itu netral, tergantung siapa yang memainkannya. Bahkan sekarang semua orang berdakwah pakai musik. Coba lihat di TikTok, di Instagram, orang pasang di Reels, itu semua ada backsoundnya. Itu kan musik itu. Jadi ya seperti itu ya. Nah, lalu kata Nabi, "Fama ta'a al-arwah junudun mujannadah." Kita ini punya ruh. Ruh kita nih, ruh kita ini. Ada nggak punya ruh di sini? Ya. Ruh kita ini berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh kita ini punya kelompok-kelompok, punya frekuensi, punya tegangan-tegangan, punya ketertarikan-ketertarikan. Kalau ruh kita ini punya ketertarikan yang sama, dia akan mendekat dan saling mengenal. Ada ruh orang nih, ruhnya baik. Nanti kalau dia ketemu sama orang baik, pasti nempel, pasti betah. Tapi kalau dia orang jahat, ruhnya ruh hitam, ketemu sama orang yang ruhnya baik, mental, panas, nggak pengen lama di masjid. Ada majelis ilmu, pusing, ruhnya mental. Nih ibu-ibu nih, Masya Allah ya. Ruh kita mudah-mudahan termasuk ruh yang baik-baik. Ada pengajian, nempel. Ada majelis taklim, ikut. Ada pengajian, datang. Kayak magnet. Makanya namanya Riyadus Sholihin. Ibu tahu arti Riyadus Sholihin? Jangan-jangan kita bertahun-tahun kagak tahu artinya nih. Riyad, apa artinya Riyad? Bu? La haula wa la quwwata illa. Istighfar, Bu. Riyad apa artinya? Tahu? Bukan, Bu. Taman. Sholihin artinya orang-orang soleh. Ibu-ibu suka taman nggak? Naluri orang suka dengan taman. Imam Nawawi ngasih kitab ini namanya Riyadus Sholihin karena sebenarnya naluri orang suka dengan hal-hal yang baik, mendengar yang baik-baik, isi yang baik-baik, termasuk hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran. Isinya ini yang baik-baik, seperti taman yang baik-baik. Taman itu memberi kebaikan. Memberikan kebaikan kepada siapa? Memberi kebaikan kepada mata kita. Orang yang sakit matanya, orang yang cepat marah, apa kata dokter? Sering-sering lihat taman ya, Bu. Sering-sering nyiram taman ya, biar fresh dan menarik. Kalau ruh kita baik, dia akan nempel ke tempat yang baik-baik. Coba perhatikan, di mana ada taman, pasti ada kupu-kupu, ada tawon, ya enggak? Mengisap apa? Bunga. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membuat tawon itu datang? Tamannya yang datang atau tawonnya yang datang? Tawonnya yang nempel. Tamannya tetap diam? Tetap diam. Riyadus Sholihin ini kayak taman. Kita yang datengin hadis-hadis Nabi, kita yang datengin ayat-ayat Allah, kita menikmati. Oh, ada bunga mawar, ada bunga anggrek, ada bunga ini, ada bunga itu. Jadi, Bu, ngaji Riyadus Sholihin ini harus seneng dulu nih. Bawaannya harus taman dulu nih. Kalau bosan, neraka mulu, surga mulu, udah. Tapi jadikan ini taman, Masya Allah. Tapi wa matanakara minha ikhtalafa. Kalau ruh kita ini saling nggak cocok, beda frekuensi,
maka dia akan saling menjauh. Jadi kita ini kayak magnet. Ya, kalau magnet itu kutubnya pas, dia akan saling nempel. Ya, tapi kalau kutubnya nggak pas, dia saling berjauhan. Carilah teman yang sefrekuensi. Ada kan Bu, di komunitas misalnya di perumahan suka ada geng-gengan tuh. Geng ibu-ibu ini, geng blok ini, geng yang ini. Hah? Aku nggak suka di situ, kata ibu-ibu. Kenapa? Nggak cocok. Kalau ke situ nggak nyambung aku ngomongnya. Mereka ngomongin orang mulu. Tuh nggak cocok dia. Ruhnya tabrakan. Saya suka sama itu. Ya, kalau di situ gabungnya info pengajian, share kebaikan. Saya senang di situ. Ruhnya cocok tuh. Dia begitu juga sama ibu. Saya nggak mau sama dia. Kenapa? Kayak Mama Dedeh ceramah mulu. Bosen saya. Udah kerja dari Senin sampai Sabtu, ketemu dia bawa ayat, bawa hadis, nggak cocok. Ruhnya mental Bu. Tuh begitu tuh. Ruh kita tuh dahsyat tuh. Ya. Termasuk kita suami istri ini, kalau ruh kita cocok frekuensinya, cocok. Kalau tidak, nggak cocok. Itu makanya kata ayat, umumnya yang baik ketemu yang baik, yang buruk ketemu yang buruk. Umumnya loh, umumnya. Ada yang tidak umum, ada. Yang baik kok nikah sama yang buruk, ada. Tapi umumnya yang baik sama yang baik karena apa? Ini tadi. Al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Tuh, ada pertanyaan Bu? Ada hadis nomor 13 panjang banget nih tentang Uwais Al-Qarni, menarik. Kita lanjutkanlah bulan depan ya. Ada 3 hadis lagi nih sebelum bab berikutnya. Masih ada waktu nggak Ustaz? Selesai ya? Sudah ya? Ada pertanyaan ibu-ibu? Bapak-bapak barangkali? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya ya. Ada? Monggo silahkan. Ibu yang biasa nanya itu belakang. Hah? Ini sepertinya ruhnya lagi betul-betul nempel ya. Ya, jadi sampai nggak bisa nanya ya. Aing saha gitu. Monggo. Ibu. Ini yang mau nanya, Ibu mau nanya yang jilbab hitam? Bukan? Oh enggak, nggih. Iya, silakan Bu. Silakan Bu. Sambu, waduh. Kayaknya ibu kalau di rumah nontonnya TV One mulu sama Metro TV. Ya. Ya. Apa? Yeah. Oh, ini pertanyaan bulan lalu ini kayaknya. Saya masih ingat nih. Iya. Iya. Siap. Ini kegelisahan orang-orang tua kita. Betul nih. Ini kegelisahan.
Ya, Ustadz kenapa banyak hari ini kejadian yang dulu nggak pernah kejadian sekarang kejadian? Sebenarnya dari dulu juga udah ada. Apa yang terjadi hari ini sebenarnya pengulangan tokohnya aja yang beda-beda. Pembunuhan sudah ada sejak dulu. Qabil, Habil, anak Nabi Adam pembunuhan. Lesbian, LGBT, kaum Nabi Lut. Tapi jadi sejarah itu berulang. Orang-orangnya saja yang berbeda. Ya. Lalu kemudian yang tidak pantas dianggap pantas, yaitulah kerjaan setan. Dulu setan bilang, hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkil la yabla. Hai Adam, mau tidak kamu aku kasih pohon pohon khuldi, pohon yang kekal. Kalau kamu makan kamu nggak bisa mati. Jadi kerjaan iblis itu adalah membungkus sesuatu yang nggak baik jadi baik. Itu kerjaan iblis. Ingat, kerjaan iblis apa Bu? Membungkus yang nggak baik jadi baik. Membranding yang nggak baik jadi baik. Mempackage yang nggak baik jadi baik. Itu kerjaannya. Sejak dulu ada. Jadi kerjaan iblis membuat yang nggak pantas jadi pantas. Nama pohonnya sebenarnya pohon terlarang, nggak boleh didekatin. Tapi dibungkus sama iblis, mereknya dibuang, dibungkus ulang, dikasih iblis, namanya syajaratul khuldi, pohon yang bisa buat sehat, kalau diminum bisa jadi ramuan anti malaikal maut. Apa namanya tuh sekarang tuh anti aging apa itu, anti penuaan. Aku enggak tahu itu istilah ibu-ibu yang hafal. Apa Bu? Anti aging. Itu apa namanya, makanan yang bisa menghambat penuaan dini. Itu iblis yang kasih namanya syajaratul khuldi. Ini pohon anti aging, anti penuaan. Kalau kamu makan, kamu akan jadi malaikat, minimal kamu kekal di surga, nggak mati-mati. Dia membuat yang nggak pantas jadi pantas. Sejak dulu itu. Sekarang ya dirubah-rubah. Dulu orang miara tuyul. Sekarang nggak miara tuyul, miaranya boneka. Katanya boneka itu ada spirit di dalamnya. Yang dia itu kenal sama yang punya boneka, bisa ngasih spirit, dia dikasih makan, diulang-ulang doang. Cuman beda gimmick. Itu permainan setan itu. Dulu sudah ada misalnya LGBT, ya. Sekarang namanya bukan LGBT, ya, adalah istilah non-biner, ya, orang tanpa gender, ya, atas nama hak asasi manusia. Dia tidak laki-laki, tidak perempuan, tapi dia manusia seutuhnya. Ada macam-macam. Jadi sebenarnya yang nggak pantas itu sudah ada dari dulu, Bu. Yang kedua, gimana dengan kasus beberapa tokoh agama? Saya menyebut dia tidak ustadz, karena bukan cuma ustadz, pendeta banyak juga. Tokoh agama lah yang melakukan sesuatu yang amoral, tidak bermoral, ya, kepada jamaahnya, misalnya santri-santrinya dan lain-lain. Ya itulah, bahwa pelajarannya kesalehan itu tidak dilihat dari simbol agama. Ya. Jadi peci tidak berbanding lurus dengan ketaatan. Jubah dan baju koko tidak berbanding lurus dengan kesalehan. Tidak. Agama tidak menekankan atribut. Oh, ini batu cincinnya gede, berarti imannya kuat nih. Oh, ini sorbannya tebel nih, kayak pelak becak. Oh, berarti imannya kuat. Enggak. Iya. Oh, ini jidatnya hitam nih, berarti sujudnya lama. Enggak begitu tuh. Tidak, iya. Tidak begitu. Berarti tugas kita harus cerdas, harus pintar,
tidak terjebak atribut, tidak terjebak model. Oh, rambutnya panjang, ada cincinnya. Oh, sakti nih. Gus nih. Banyak sekarang perdukunan tidak berbanding lurus, Bu, ya. Oh, dia bisa kok dia tahu saya di rumah saya ada pohon begini. Iyalah, dia nebak-nebak doang. Umumnya di rumah orang ada pohon. Jadi jangan terjebak. Ya. Kalaupun kita, kenapa harus ada itu, Ustadz? Iya, Bu. Itu sama kita bertanya, kenapa Tuhan menyuruh kita memusuhi iblis, tapi Tuhan sendiri menciptakan iblis? Kalau iblis tidak ada surga. Tidak ada ujian keimanan. Kalau tidak ada orang-orang jahat yang seperti Ibu katakan tadi, maka tidak ada bedanya antara yang baik dan yang buruk. Iblis ada, setan ada, dajjal ada, jin ada, orang-orang jahat ada, untuk membedakan siapa di antara manusia pengikut mereka dan siapa yang memusuhi mereka. Mana yang baik dan mana yang buruk. Berdoa kita, mudah-mudahan kita termasuk yang baik-baik itu. Makanya kembali ke perkataan Imam Syafi'i, saya ini bukan orang baik, tapi saya demen sama orang-orang baik. Saya ini orang yang buruk, tapi saya nggak suka dengan orang-orang buruk. Tuh catat tuh, cakep jadi quote ya. Coba catat, upload di story WA. Saya bukan orang baik, tapi saya suka sekali melihat orang-orang yang melakukan kebaikan. Dia bukan orang baik menganggap dirinya, tapi dia suka dengan orang baik. Sebaliknya, saya ini orang yang banyak dosanya, kata Imam Syafi'i, tapi saya nggak suka dengan orang yang berbuat dosa. Jangan dibalik, saya ini baik dan nggak suka ngelihat orang baik. Kalau bisa, saya doang yang baik. Oh, salah. Atau saya ini tidak jahat, ya, tapi suka ngelihat orang yang berbuat jahat. Oh, nggak bisa. Ini luar biasa perkataan Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita bisa amalkan itu, insya Allah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a, kasih kami ilmu yang manfaat ya Allah, rizqan wasi'a, rizki yang luas, wa amalan mutaqabbala, amal-amal kami diterima, termasuk amaliyah kami mengaji hari ini menuntut ilmu ya Allah di Masjid Jami' Nurul Huda. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, beri kami rizki husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, dan jauhi kami ya Allah dari perkara su'ul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Sebutkan hajat kita masing-masing. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, ketemu kita di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.